Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga Allah selalu memberikan rahmat, hidayah dan juga taufiknya dan kemudahan untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama lanjutkan kajian tajwid kita. Untuk kali ini kita membahas ahkamu al, hukum-hukum al, hukum al. Yakni di sini adalah alif lam yang masuk ke isim. Alif lam yang masuk ke kata benda atau isim adalah al, kemudian masjid. Jadi al masjidu. Al masjidu. Al ini yang kita akan bahas. Al yang masuk ke isim atau kata benda dalam Al-Quran Karim. Hukum al apabila masuk ke dalam isim, ya, maka kita lihat setelah al, huruf hijaiyahnya apa. Apabila dia masuk ke salah satu huruf qamariyah, maka dia dibaca izhar. Ya, al apabila masuk ke huruf-huruf qamariyah, maka dibaca izhar. Maka disebut dengan izhar qamariyah. Kemudian apabila al masuk ke huruf-huruf yang kategori syamsiyah, maka disebut dengan atau bacaannya disebut dengan idgham syamsiyah. Jadi hukum al ada dua, izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Izhar qamariyah yaitu apabila ada al bertemu salah satu huruf qamariyah yang ada 14. Huruf-hurufnya terangkai dalam syair abghi hajjaka abghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi huruf qamariyah ada 14. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Maksudnya adalah huruf qamariyah 14 ini adalah satu hamzah, kemudian ba, ghain, ha, jim, ya, kemudian kaf, kemudian waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Ada 14 huruf. Inilah huruf-huruf qamariyah. Maka apabila ada al bertemu salah satu huruf qamariyah di sini, 14 ini, maka dibaca izhar. Contoh al ardu. Tulis di sini. Al ardu. Al ard. Maka alnya dibaca izhar. Lamnya jelas. Al-ard, minal ard, fil ard, fil ard. Alnya jelas. Lamnya dibaca izhar. Kemudian ba, contoh ba. Al-baqiyah, al-baqiyatu, al-baqiyatu. Jadi lamnya dibaca jelas. Al-baqiyatu, bukan ab-baqiyatu tapi al-baqiyatu. Lamnya jelas. Lam sukunnya dibaca izhar. Kemudian ghain, contoh al-ghashiyatu, al-ghashiyatu. Kemudian contoh alif lam bertemu dengan ha. Al-hajju,
Al-hajju ashhurum ma'lumat. Kemudian jim al-jasiyatu. Kaf al-kafiruna. Waw al-waqi'atu. Kha dan seterusnya. Ain, qaf, ya, al-yawmu. Mim al-majidu. Ha al-hakumu. Dan seterusnya. Jadi alnya, lamnya jelas. Kemudian alif lam apabila bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah maka dibaca dengan idgham. Yaitu dikenal dengan idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Dimasukkan. Hurufnya adalah ada 14 selain ini. Yang teringkas dalam syair bunyinya Tib thumma sil. Tib thumma sil. Rahman tafuz. Dif dha ni'am. Tib thumma sil. Rahman tafuz. Tafuz. Dif dha ni'am. Kemudian da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Nah, ini baiknya dihafalkan. Tib thumma sil rahman tafuz dif dha ni'am. Da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Jadi ini adalah 14 dari huruf-huruf syamsiyah. Maksudnya to pertama, kemudian kedua tha, ketiga sod, keempat ro, kelima ta, keenam dod, ketujuh dha, kedelapan nun, 9 dal, ke-10 sin, ke-11 dha, ke-12 za, ke-13 shin, ke-14 adalah lam. Maka apabila ada al bertemu dengan salah satu huruf ini, 14 ini, maka dibaca idgham. Contoh ketemu dengan to. Al bertemu dengan to. Contohnya adalah at-thayyibatu. Maka ini lamnya tidak dibaca tapi dimasukkan sini. At-thayyibatu. At-thayyibatu minat-thayyib. At-thayyibatu lit-thayyibin. Seterusnya. Kemudian tha. Ada al bertemu dengan tha. Maka juga dimasukkan. Contohnya adalah as-sabitu, qaulis sabit. Contoh lagi bertemu dengan sod. As-salatu. As-salatu. Jadi alnya, lamnya tidak dibaca, langsung dimasukkan. As-salatu. As-salatu. Lamnya enggak dibaca, langsung as-salatu. Begitu ke yang lain, ar-rahmanu, at-taibun, ketemu dengan dhad, ad-dallin, ketemu dengan dha, adz-dzariyatu, ketemu dengan nun, an-ni'matu, ketemu dengan dal. Contoh ketemu dengan dal, ad-dunya. Kemudian sin, as-sailin. Ya, sailin. Kemudian az-zan, az-zaniyatu, az-zaniyatu. Nah, semua lamnya tidak dibaca. Nah, begitulah ketemu dengan lam. Al-latifu, al-latifu. Ini idgham syamsiyah. Yang terakhir perlu kita ingatkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan al ini.
kesalahan-kesalahan yang diucapkan sebagian pembaca Al-Quran. Satu, kadang dibaca ada pantulannya. Ini salah. Contoh, alhamdu, dia baca alhamdu. Tidak ada pantulannya. Alhamdu. Bukan alhamdu. Al-ardu. Bukan al-ardu. Jadi nggak ada pantulannya. Al-ardu. Alhamdu. Kemudian kesalahan lagi adalah misalkan izhar dibaca idgham. Idgham dibaca izhar. Al-baqiyatu dibaca ab-baqiyatu misalkan. Nah, salah. At-thayyibatu dibaca al-thayyibatu juga salah. Harusnya at-thayyibatu. Jangan terbalik. Nah. Kemudian kesalahan lagi adalah mentebalkan lam ketika bertemu dengan huruf-huruf yang tebal. Contoh, ini kesalahan. Al-ghasyiyatu dibaca al-ghasyiyatu. Al-ghasyiyatu harusnya al-ghasyiyatu. Az-zannu misalkan az-zannu tidak boleh dibaca az-zannu tapi az-zannu. Jadi dibaca alnya tetap tipis, tidak taghliz, tidak ditafkhimkan. Kemudian untuk al yang bertemu dengan fi'il, maka alnya dibaca izhar. Contoh, wal taffatis saqu. Dalam surah Al-Qiyamah, wal taffatis saqu. Wal taffatis saqu. Nah, ini adalah fi'il bukan isim, maka ini bukan wat taffati tapi wal taffati. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzil masaq. Nah, seperti itu. Saya kira itulah hukum al. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.